Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Irawan, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Blitar, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 video kucing. Nah, dalam video ini nanti akan ada permasalahan dari murid saya selaku kuci. Ada seorang murid yang bernama Lana, kelas 11, dan dia mengatakan jika dia mengalami masalah dengan pelajaran matematika. Jadi nilainya pada semester ini itu menurun karena dia tidak senang dengan guru mata pelajaran matematika tersebut, sehingga pada saat di kelas apa yang disampaikan oleh guru tersebut tidak bisa masuk ke dalam pikiran dia, dan dia merasa kesulitan beradaptasi dengan guru tersebut sehingga nilai pelajaran matematikanya menurun. Nah, permasalahan timbul karena pada semester sebelumnya dia mendapatkan peringkat 2 di kelas, dan pada saat di SMP pun dia juga mengikuti lomba matematika tingkat kabupaten dan berhasil meraih juara 2. Nilainya matematika pada semester kemarin pun juga cenderung bagus karena mendapatkan nilai 93. Nah, apa yang harus dilakukan oleh coach saya untuk membantu kuci tersebut mengatasi permasalahannya? Nah, video yang akan saya tampilkan ini terdiri dari 4 tahapan. Nah, video ini menggunakan model Tirta di mana ada 4 tahapan. Yang pertama, tujuan. Nanti saya akan menanyakan tujuan kucing ini, dan saya juga akan menyampaikan tujuan kucing ini kepada kuci saya. Identifikasi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kuci. Saya akan mengidentifikasi permasalahan kuci seperti apa permasalahannya. Lalu berikutnya saya akan mengidentifikasi potensi-potensi kekuatan yang dimiliki oleh kuci tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang ketiga, saya akan menanyakan rencana aksi, rencana dari kuci tersebut apa. Di sini saya akan melakukan selaku coach, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan maupun umpan balik mengenai rencana aksi kuci dalam menyelesaikan permasalahannya. Rencana kuci apa untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Di sini saya akan memberikan pertanyaan umpan balik mengenai bagaimana komitmen kuci dalam menjalankan rencana aksinya. Tentu saja sebelumnya tadi kunci sudah memiliki rencana aksi, dan di tanggung jawab ini saya akan mengarahkan kuci mengenai komitmennya supaya dia mampu menjalankan rencana aksi dengan baik. Dengan siapa kuci tersebut akan menjalankan rencananya, kapan akan dilaksanakan, dan komitmennya yang seperti apa. Nah, itulah Bapak Ibu sedikit pengantar dari saya. Silahkan menyaksikan video kucing antara saya dengan murid saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lana, silahkan masuk. Oke, silahkan duduk, Lana. Lana sudah lama nggak bertemu. Lana ini kalau nggak salah dari kelas 11 DPIB 4 ya? Iya. Ya, Lana dari kelas 11 DPIB 4. Ini Lana gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Oke, Lana. Jadi Lana ini kalau nggak salah pernah ikut ekstrakurikuler basket ya? Pernah. Iya. Habis itu saya berhenti ikut ekstrakurikuler basket dan lanjut ekstra hadrah yang ada di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Oke, Lana ikut beberapa ekstra itu bagus sekali. Lana jadikan itu sebagai tempat bagi kamu untuk pengembangan diri juga selain dalam proses pembelajaran. Sangat bagus mengikuti beberapa ekstra di sekolah kita. Terkait dengan ekstra hadrah, kalau nggak salah sekolah kita juga mau mengadakan lomba ya, Lana? Iya, tapi itu mungkin masih lama. Mungkin kita butuh mempersiapkan waktu untuk mengikuti lomba karena itu Pak, kan setiap lomba harus ada persiapan. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkannya dengan matang supaya bisa meraih gelar-gelar itu. Iya, amin, amin. Nah, semoga Lana dan tim hadrah kita itu bisa sukses, terus bisa mendapatkan gelar juara 1 juga dalam lomba tersebut. Dan doa saya semoga Lana dan tim hadrah itu bisa mendapatkan yang terbaik seperti itu ya, Lana. Mungkin terkait dengan kedatangan Lana ke sini, mungkin ada yang perlu disampaikan dengan Bapak mungkin? Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Iya, gini Lana ya. Jadi Lana mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak, dan kebetulan ini Bapak juga ada waktu, jadi mungkin nanti kita bisa ngobrol.
Nanti kita akan melaksanakan coaching. Mungkin Bapak ada waktu sekitar 20 atau 30 menit lagi nanti sebelum Bapak nanti masuk kelas seperti itu. Dan nanti kalau proses coaching kita hari ini nanti belum selesai, nanti mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Apakah bisa dipahami? Bisa ya. Jadi nanti dalam proses coaching kita kali ini juga Lana tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kalau nanti mungkin Lana ingin bercerita sesuatu kepada Bapak terkait permasalahan Lana seperti itu. Tidak perlu takut. Apapun yang Lana ingin sampaikan kepada Bapak, silakan disampaikan secara terbuka. Nah, Bapak berjanji akan menjaga kerahasiaan permasalahan dari Lana seperti itu. Jadi apa yang Lana ingin sampaikan silakan disampaikan. Supaya Lana nanti lebih terbuka kepada Bapak. Tidak perlu takut kalau rahasianya akan kita bocorkan. Karena itu merupakan tanggung jawab Bapak juga sebagai seorang guru BK seperti itu untuk menjaga rahasia dari Lana. Bisa dipahami ya Lana ya? Oke, mungkin Lana terkait dengan tujuan Lana datang ke sini, Lana pasti memiliki tujuan. Nah, tadi Lana mengatakan kalau tujuannya ingin menceritakan sesuatu kepada Bapak. Nah, kira-kira apa yang diceritakan kepada Bapak? Saya mau menyampaikan kalau tujuan saya ke sini di semester ini saya merasa kurang nyaman berada di kelas karena saya kesulitan dalam menguasai mata pelajaran matematika. Oke, Lana mengatakan kalau Lana kesulitan menguasai materi pelajaran matematika seperti itu ya Lana. Itu kesulitan seperti apa Lana? Kalau boleh Lana ceritakan. Maksudnya di kelas atau mungkin di rumah atau penguasaan materinya yang kesulitan atau seperti apa? Bisa Lana jelaskan? Jadi gini, setiap pelajaran matematika sebelum semester ini dulu saya suka pelajaran matematika Pak. Dari SMP dulu kan setiap saya masuk ke sekolah saya selalu menunggu pelajaran matematika. Nah, sudah semenjak semester ini saya jadi kurang menguasai kesulitan dalam matematika. Setiap di dalam kelas saya selalu kurang memahami pelajaran matematika. Ya. Oke, jadi Lana mengatakan kalau saat di dalam kelas Lana kurang bisa memahami pelajaran matematika. Kalau semester kemarin masih enggak, tapi mulai semester ini kok kesulitan seperti itu ya. Nah, kalau Bapak boleh tahu kira-kira alasannya apa? Kenapa Lana bisa kesulitan mempelajari pelajaran matematika di kelas? Dari semester yang lain di semester ini menurut saya mungkin dari penyampaian gurunya dalam pengajaran matematika saya mengalami kesulitan. Mungkin itu dari penjelasannya atau cara menyampaikannya itu sangat sulit. Oke, jadi Lana mengatakan kalau semester ini Lana kesulitan, itu yang ada di pikiran Lana adalah Lana kurang bisa beradaptasi dengan gurunya seperti itu ya. Gurunya dalam menyampaikan materi terlalu sulit, kurang bisa diterima oleh Lana seperti itu. Kalau semester 1 kemarin gimana? Gurunya apakah berbeda? Iya, gurunya berbeda. Gitu. Di semester yang lalu guru yang lain mengajar itu saya sangat senang Pak karena saya dapat menguasai materi-materi yang disampaikan. Jadi saya enjoy dengan pelajaran. Iya ya, kalau yang semester ini gurunya lebih sulit gitu ya dalam memberikan materi. Itu menurut Lana seperti itu ya. Nah, selain itu Lana, kira-kira apakah ada alasan lain mungkin yang menyebabkan kamu kurang nyaman dalam pelajaran matematika? Mungkin terbatasnya jam pelajarannya, yaitu saya ingin lebih memahami matematika. Maksudnya jam pelajaran itu jadi pendek di semester ini. Oke, karena kita sekarang kan dalam masa pembelajaran dalam masa pandemi ya, jadi pembelajaran di kelas harus dipangkas per jamnya, kalau tidak salah kita hanya 20 menit ya Lana. Ya, jadi Lana merasa itu kurang juga. Terus Lana, kalau Bapak boleh tahu, apakah Lana sudah banyak belajar matematika juga dalam semester ini? Alhamdulillah saya mencoba belajar itu dengan cara belajar kelompok, mungkin ini mendaftar les online ataupun offline, atau mungkin meminta jam tambahan dari guru favorit saya yang ada di semester yang lalu. Jadi Lana mengatakan kalau Lana sebetulnya memang ada kurang belajar juga ya pada semester ini. Lana merasa kurang belajar, ingin sekali juga ikut kelas tambah juga matematika supaya menambah pengetahuan Lana juga seperti itu ya Lana. Bagus Lana.
Terus begini lah, kalau Bapak dengar kalau nggak salah semester kemarin itu juga nilai kamu bagus ya sepertinya, nggak ada masalah seperti itu. Kalau nggak salah kamu kemarin sempat meningkat 2 kelas dan nilai matematikanya gimana? Alhamdulillah baik nilainya, maksudnya di atas rata-rata. Nilainya di atas rata-rata juga, nilainya bagus. Kalau Bapak boleh tahu berapa kemarin pada waktu semester ganjil nilainya? Kalau rata-rata nilai matematika saya di semester yang lalu itu kalau tidak salah 93 di rapor, bagus kalau itu. Iya, iya. Terus kalau Bapak kemarin nggak salah Bapak juga sempat melihat di checklist Bapak di buku BK itu kamu kalau nggak salah masuk ke sini karena atas jalur prestasi juga, sempat mengikuti lomba matematika juga, kalau nggak salah tingkat kabupaten ya? Iya, saya mengikuti lomba pertama antar kecamatan, ya lalu pindah ke kabupaten dan alhamdulillah mendapat tingkat 2. Bagus kalau gitu Lana. Artinya begini Lana, sebetulnya kamu memiliki kekuatan, memiliki afirmasi-afirmasi positif di pelajaran matematika ini, yang terbukti kamu juga sudah bisa semester 1 nilainya bagus. Lalu SMP kamu juga pernah juara 2 lomba matematika di tingkat kabupaten, itu luar biasa kalau dari Bapak secara pribadi. Artinya kamu memiliki kekuatan di bidang di pelajaran matematika itu. Tapi karena di semester genap ini kamu kurang suka dengan gurunya mungkin, dan kamu dalam menerangkan materinya gurunya mungkin kamu menganggapnya sulit, akhirnya kamu kesulitan dalam pelajaran matematika. Bisa Bapak simpulkan seperti itu? Bisa. Nah, tapi kalau menurut Lana sendiri, permasalahan yang sedang menimpa Lana ini, Lana kan sebetulnya memiliki potensi, memiliki kemampuan di pelajaran matematika. Apakah Lana tidak menyayangkan kalau di semester genap ini Lana tiba-tiba nilai belajarnya harus menurun seperti itu? Sangat menyayangkan kalau nilai Lana menurun. Oleh karena itu saya mau berusaha gitu loh supaya nilai saya lebih baik lagi. Tetapi saya kesulitan gitu dalam. Jadi intinya permasalahan ada di Lana merasa kalau guru matematika itu menerangkannya agak sulit Seperti itu. Jadi, nah, ya Lana, karena kita sudah menemukan permasalahan Lana juga sudah ternyata Lana memiliki kelebihan-kelebihan di bidang matematika, sebetulnya pernah ikut lomba juga, nilainya juga bagus sebelumnya. Nah, kira-kira Lana sudah punya rencana atau enggak ke depan, kira-kira apa yang akan Lana lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Lana tersebut? Mungkin Lana kan punya banyak teman. Nah, mungkin Lana ikut kerja kelompok antar teman, saling berbagi ilmu gitu kan, atau mungkin mengikuti les, banyak sekali kan Pak les kayak les online, contohnya yang di aplikasi HP itu, atau mungkin les yang ada bimbingan orang-orang itu seperti offline, atau mungkin ingin jam pelajaran tambahan dari guru favorit Lana. Ya, luar biasa sekali. Lana sudah memiliki beberapa rencana aksi ya, jadi bisa Bapak simpulkan lagi beberapa rencana aksi dari Lana. Yang pertama, Lana akan ikut belajar kelompok, jadi mungkin dengan beberapa teman dekat Lana yang sudah menguasai matematika, mungkin saling berkumpul untuk belajar kelompok, bersama-sama saling memecahkan masalah. Jika ada kesulitan dari gurunya, mungkin Lana nanti akan mencoba untuk kita belajar kelompok bersama, mungkin dari teman-teman bisa didiskusikan terkait solusi permasalahan seperti itu. Bagus sekali Lana. Lalu yang kedua, Lana juga akan mencoba untuk ikut les atau bimbingan belajar ya. Di luar ada banyak sekali bimbingan belajar matematika, Lana akan mencoba ikut bimbingan belajar tersebut untuk menambah wawasan Lana juga terkait dengan matematika, supaya nanti Lana juga tidak ketinggalan pelajaran dan bisa kembali berprestasi di matematika. Sangat bagus. Beberapa rencana Lana sudah cukup bagus. Lalu yang terakhir tadi, Lana juga sudah punya guru favorit. Nah, kalau boleh tahu Lana, guru favoritnya siapa? Yang di semester lalu ya, itu ibu guru, namanya Ibu Sudarjati. Bagus sekali. Lana juga punya planning untuk menemui Ibu Sudarjati ya, berarti akan minta pelajaran tambahan pulang sekolah, coba untuk komunikasikan dengan beliau. Kalau beliau berkenan ada waktu, kalau mau membimbing Lana untuk meningkatkan prestasi Lana lagi, cukup bagus Lana. Dari beberapa rencana Lana ke depan, saya pikir semuanya
bisa membantu Lana untuk menyelesaikan masalah yang sedang Lana alami seperti itu. Ya begini Lana sudah memiliki rencana ke depan apa yang akan Lana lakukan, sangat bagus, Bapak mengapresiasi hal tersebut. Nah kira-kira Lana, komitmen apa yang akan Lana lakukan terhadap rencana Lana tadi? Mungkin yang pertama saya akan coba menemui guru favorit saya, ingin bertanya apakah boleh belajar tambahan, karena menurut saya yang saya lakukan pertama ini kemungkinan akan membantu saya jika itu dibolehkan, karena guru yang mengajar saya dulu di semester awal yang membuat nilai saya bagus, gurunya sangat ramah, sangat membantu. Jika saya kesulitan, gurunya penyampaiannya itu Pak sangat bagus dari yang mengajar. Lalu yang kedua mungkin ikut kerja kelompok, mungkin di antara teman-teman atau kelas lain yang saya kenal, atau yang terakhir saya akan mengikuti les online. Oke, bagus Lana sudah berkomitmen bahwa akan menjalankan apa yang menjadi rencana-rencana Lana. Itu bagi saya sangat bagus karena kamu memiliki komitmen. Dari komitmen itu akan muncul tanggung jawab bagi kamu untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kamu alami seperti itu. Oke Lana, kalau Bapak boleh tahu, kamu sudah memiliki komitmen tadi, dan kira-kira dengan siapa kamu akan menjalankan komitmen tersebut? Misalkan akan bertemu dengan guru tadi, kamu akan menjalankan dengan siapa? Atau belajar kelompok tadi kamu sudah punya rencana dengan siapa? Mungkin bisa dibilang Iya, jadi kamu kan sudah memiliki beberapa komitmen. Nah, kira-kira kamu akan melaksanakan komitmen tersebut dengan siapa? Misalkan menemui guru matematika tadi. Nah, kira-kira dengan siapa kamu akan menemui guru matematika tersebut? Mungkin saya akan menemui guru matematika dengan sepertinya sendiri saja, soalnya ini kan masalah pribadi kan. Ya. Jadi kamu akan menjalankan komitmen kamu, menjalankan rencana kamu tadi sendiri seperti itu ya. Kamu menemui guru sendiri, lalu akan mencoba untuk ikut belajar, bimbingan belajar sendiri seperti itu ya. Ya. Jadi yang terakhir lah, jadi kalau Bapak boleh bertanya, kira-kira kamu sudah memiliki beberapa rencana yang sangat bagus sekali tadi untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Kira-kira kapan kamu mulai melaksanakan rencana tersebut? Mungkin setelah saya menceritakan ini ke Bapak, mungkin setelah ini saya akan berusaha menemui Ibu. Semoga saja nanti Ibunya ingin memberikan saya jam tambahan. Jadi kalaupun saya tidak diterima atau Ibunya yang sibuk, nanti saya akan usahakan belajar kerja kelompok dengan teman-teman saya yang lain. Atau mungkin kalau mereka juga sibuk, saya akan mengikuti les-les online ataupun les offline. Berarti Lana akan secepatnya menjalankan apa yang menjadi komitmen Lana tadi ya. Jadi nanti setelah pulang sekolah mencoba menemui guru matematika tersebut. Sudah jadi kalau nanti beliau sibuk, Lana akan langsung mencoba untuk belajar kelompok pulang sekolah dengan teman-teman seperti itu. Kalau secara jadwal tidak mungkin, kan Lana sudah punya planning yang sangat bagus mengikuti bimbingan belajar matematika. Ya, bagus sekali Lana. Saya pikir apa yang Lana lakukan itu juga sudah bisa membantu Lana untuk menyelesaikan permasalahan dari Lana seperti itu. Nah, saya pikir Lana setelah mengikuti kegiatan coaching ini sudah agak ceria seperti itu ya. Ya, gimana perasaan kamu Lana setelah mengikuti kegiatan coaching hari ini? Bagaimana perasaan kamu? Cukup lega dan bisa mengeluarkan beban pikiran. Ya. Bagus sekali Lana, kamu saya lihat cukup gembira, cukup lega juga karena apa yang menjadi permasalahan kamu bisa kamu utarakan dengan Bapak dan kamu memiliki beberapa solusi untuk menyelesaikannya seperti itu ya Lana. Ya, nah begini Lana, besar sekali harapan dari Bapak, semoga kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang kamu miliki saat ini. Dan nanti Bapak inginkan mungkin sekitar 1 minggu lagi kamu bisa menemui Bapak juga di ruangan ini di mungkin jam seperti saat ini sekitar jam 9 pagi. Nanti kamu bisa menceritakan atau apa yang sudah kamu lakukan, rencana-rencana yang kamu sudah lakukan, nanti hasilnya seperti apa. Mungkin nanti 1 minggu lagi bisa diceritakan kepada Bapak, akan kita evaluasi bersama. Dan besar harapan Bapak supaya hasilnya itu positif, hasilnya bagus, masalah yang kamu alami bisa segera terselesaikan seperti itu.
Nah, Lana kira-kira apakah masih ada yang ingin disampaikan kepada Bapak? Sebenarnya saya minta supportnya, semoga solusi untuk kesulitan saya dalam menguasai pelajaran matematika ini semoga terselesaikan. Ya, insya Allah anak Bapak selalu akan mendukung kamu. Bapak sebagai seorang guru kamu di sekolah, sebagai guru BK juga, Bapak akan selalu mendukung kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu dan selalu berdoa agar kamu mendapatkan yang terbaik untuk kamu. Seperti itu. Di permasalahan kamu matematika, supaya kamu juga bisa segera beradaptasi dengan gurunya dan kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik di mata pelajaran matematika itu. Baiklah, karena mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan kepada Bapak, mungkin proses coaching kita hari ini sudah cukup ya, karena Bapak juga sepertinya ini ada jam mengajar di kelas juga. Gitu ya Lana ya, dan nanti kalau ada apa-apa kamu bisa menemui Bapak lagi, kalau mungkin masih ada yang perlu diceritakan lagi seperti itu. Dan jangan lupa Lana nanti mungkin 1 minggu lagi menemui Bapak di ruangan ini ya. Oke. Baiklah, terima kasih Lana atas kedatangannya. Bapak sangat mengapresiasi sekali kedatangan kamu ke sini dan sudah mampu bercerita dan melakukan proses coaching bersama dengan Bapak terkait masalah kamu seperti itu. Terima kasih Lana. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya. Ya, mau kamu dulu. Oh iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah baiklah Bapak Ibu, Anda sudah menyaksikan video coaching antara saya dengan murid saya. Di situ sudah menggunakan model Tirta dalam pelaksanaannya. Jadi hasil dari coaching pada video saya tersebut adalah yang pertama, coaching berhasil dilaksanakan dengan tahapan Tirta secara berurutan mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di tujuan saya sudah menanyakan tujuan kedatangan coach tersebut ke ruangan saya untuk menemui saya tujuannya apa. Saya sudah menjelaskan juga tujuan dari proses coaching pada hari ini. Identifikasi, saya melakukan identifikasi terhadap permasalahan dia dan potensi-potensi yang dia miliki atau kekuatan yang dia miliki. Kalau sebetulnya dia memiliki kekuatan, sebelumnya dia sudah memiliki pengalaman lomba matematika. Dia sudah memiliki pengalaman sebelumnya di bidang matematika, pernah juara kelas juga. Nilainya matematika sebelumnya juga bagus, artinya dia memang memiliki kekuatan dalam bidang matematika. Seperti itu. Lalu kita masuk ke rencana aksi. Dia sudah memiliki beberapa rencana aksi ke depannya, di mana salah satunya adalah menemui salah satu guru yang merupakan guru favorit dia untuk membantu dia dalam bidang matematika. Yang kedua, dia juga berencana untuk mengikuti bimbingan belajar. Lalu yang ketiga, dia juga berencana untuk ikut belajar kelompok dengan teman-temannya yang sudah pintar matematika, sehingga apabila dia mendapatkan kesulitan, dia bisa langsung melakukan kolaborasi dengan teman-temannya. Rencana aksi tanggung jawab juga sudah ada, di mana Kuci tadi saya sudah menanyakan beberapa komitmen dia yang dia lakukan untuk menjalankan rencana aksinya. Penggalian data sudah lengkap, durasi coaching sudah berlangsung selama 20 menit sesuai dengan instruksi. Kuci memiliki beberapa rencana aksi dan komitmen dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi rencana aksinya tadi, beberapa rencana aksi sudah saya sampaikan, ada 3 rencana aksi. Dan Kuci juga memiliki komitmen untuk menjalankan rencana aksi tersebut, di mana Kuci akan mencoba mendatangi guru sendiri. Setelah selesai melakukan proses coaching, Kuci langsung mendatangi guru tersebut. Dan komitmen sudah sangat jelas di situ muncul. Yang kelima, Kuci terlihat aktif selama proses coaching berlangsung, di mana dia selalu menjawab pertanyaan dari coach. Dan permasalahan Kuci berhasil diselesaikan dengan baik juga, di mana pada saat proses coaching ini berlangsung, saya juga menanyakan kepada Kuci bagaimana perasaannya, bagaimana keadaannya sekarang, dan dia mengatakan kalau jauh lebih baik, jauh lebih plong, sekarang sudah mulai bisa tersenyum seperti itu. Artinya proses coaching bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, pengalaman yang saya dapatkan melalui praktek coaching ini memberikan banyak pengalaman bagi saya. Dimana jika sebelumnya saya kemarin sempat praktek dengan rekan pada saat ruang kolaborasi, dan saat ini di demonstrasi kontekstual saya mendapatkan banyak pengalaman karena saya bisa praktek langsung dengan siswa. Saya bisa praktek langsung dengan siswa, saya bisa langsung melihat situasi nyata jika saya berhadapan dengan siswa menggunakan metode coaching ini. Karena sebelumnya saya selaku guru BK selalu saya menggunakan metode bimbingan ataupun konseling dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa atau murid.
Yang kedua, praktek coaching ini memberikan banyak manfaat bagi saya selaku guru BK bagi pengembangan kompetensi. Karena selama ini saya terbatas pada konseling saja, tidak menyeluruh kepada proses coaching seperti itu. Yang ketiga, saya memiliki pemahaman yang lebih terhadap proses konseling, coaching, dan mentoring. Jika sebelumnya saya berasumsi sebelum praktek ini bahwa proses coaching itu hampir sama dengan proses konseling, tapi kenyataannya tidak. Proses coaching itu berbeda dengan proses konseling maupun mentoring seperti itu. Dilihat dari permasalahannya maupun dari tahapannya. Nah, itu cukup berbeda seperti itu. Jadi seperti itu, banyak sekali pengalaman praktek yang bisa saya dapatkan selama pembuatan video ini dan pembuatan tugas demonstrasi kontekstual ini. Dan baiklah Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.